Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali marilah kita bersama-sama melanjutkan pembahasan kita tentang iman. Pentingnya iman dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Seperti pernah saya sebutkan bahwa iman memiliki dua unsur, yaitu unsur membenarkan dan unsur memegang teguh. Kalau kedua unsur ini lalu tidak ada, ya nanti menjadi kurang tepat ya istilah iman ini. Misalnya orang percaya kepada Allah yang Esa, ya sudah selamanya sampai akhir hayat dia tidak berubah bahwa Allah itu Esa. Sebagaimana kalau kita percaya ini adalah laptop, selamanya ini adalah laptop. Ya, itu namanya orang memegang teguh, konsisten dengan keyakinannya ini. Nah, beda halnya ketika ditawari, ya, apa sih manfaatnya percaya bahwa ini laptop? Kalau kau percaya ini laptop, kau tidak akan saya beri sesuatu yang sangat berharga. Nah, dia membujuk, ya. Kalau kau mengatakan ini bukan laptop, tapi ini adalah misalnya sepeda motor misalnya ini, lalu kau akan saya beri hadiah misalnya nih 1 miliar misalnya ini. Nah, ketika ada tawaran seperti itu, lalu kadang orang itu goyah ini. Apa sih manfaatnya memegang teguh atau mempercayai ini adalah sebuah laptop? Bahwa ini sebuah laptop, iya. Nah, tapi dengan mempercayai ini sebuah laptop, lalu memegang teguh ini sebuah laptop, tidak akan diberi hadiah. Kalau mempercayai ini bukan laptop, tetapi ini sepeda motor, lalu dapat hadiah ini. Nah, lalu orang itu goyah. Nah, goyah dia memilih berubah. Nah, kalau berubah itu dalam bahasa agama itu bukan iman yang seperti itu ini. Walaupun sifatnya hanya sementara dalam arti dia percaya ini bukan laptop tapi ini adalah sepeda motor supaya mendapatkan hadiah atau pemberian uang sebesar 1 miliar misalnya nih. Nah, yang demikian itu dalam pandangan Islam ya termasuk orang yang tidak konsisten. Ya, kalau tidak konsisten dalam satu hal, biasanya akan tidak konsisten dalam hal yang lain. Nah, sementara orang dalam kehidupan bermasyarakat, ya, orang lain akan mau berhubungan dengan kita itu kalau kita ini konsisten. Ya, kita konsisten, kita punya pendirian, tidak berubah-ubah ini. Kalau orang itu berubah-ubah, ya orang lain susah untuk bisa memegangnya ini. Padahal setiap orang lain bergaul dengan kita, itu karena ada harapan bahwa kita memberi manfaat buat mereka. Sebagaimana kita bergaul dengan mereka, dengan orang lain, itu karena kita punya harapan bahwa orang lain berguna buat kita ini, buat saya ini. Nah, itu pentingnya konsistensi dalam beriman ini. Setelah tadi disebutkan bahwa objek yang perlu kita imani adalah Allah, hari akhir, malaikat, kita, para nabi, para rasul ya, dan juga mungkin yang lain. Nanti yang lain-lain ada liqa misalnya atau perjumpaan dengan Allah. Ada juga hari kiamat juga harus kita percayai ya. Ada yaumul hisab, hari perhitungan amal, itu juga perlu kita percayai. Ada surga dan neraka, semuanya juga harus kita percayai ini, harus kita imani ini. Nah, sejauh mana toh nilai iman dalam kehidupan kita ini? Iman, terutama iman kepada Allah dan hari akhir ya, ini dalam pandangan Islam itu sebagai penentu ya bagi terwujudnya apa yang dikatakan amal saleh. Artinya apa? Amal ya oleh Allah, kalau oleh selain Allah terserah aja ya. Oleh Allah, oleh Tuhan tidak akan dipandang sebagai amal saleh kalau tidak disertai dan didasari dengan keimanan yang benar ini. Nah, oleh karena itu
dalam salah satu ayat ya, dalam surat Ali Imran ayat 91, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban wa law iftada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Shadaqallahul adzim. Dalam bahasa kita ya, kurang lebihnya, sungguh amal-amal orang kafir, sungguh orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kekafiran, maka tidak akan diterima dari seseorang di antara mereka tebusan ya emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus dengannya. Bagi mereka siksaan yang pedih dan mereka tidak mempunyai seorang penolong pun. Menurut ayat 91 surat Ali Imran ini, kita diberitahu bahwa iman itu adalah penentu amal nanti di akhirat ini, penentu keselamatan seseorang di akhirat ini. Tentu kalau dalam pandangan Islam bukan hanya keselamatan di akhirat, tapi juga di dunia ini. Meskipun mungkin di dunia orang bisa terpenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan fisik, ketika mereka ya mungkin jadi orang kaya, jadi orang sehat, ya karena dengan kesehatan dan kekayaannya, lalu orang bisa melakukan berbagai macam hal ya. Tapi dalam pandangan Islam, ya, iman ternyata dalam kehidupan ini pun penting. Ya. Nanti kan kita elaborasi lebih jauh sejauh mana pentingnya keimanan dalam kehidupan di dunia ini. Nah, kalau kita lihat ayat yang lain, ya sebagai bahan perbandingan, kenapa iman itu penting, ya, di dalam surat An-Nur ayat 39 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru amaluhum kasarabim biqi'ah yahsabuhu dzama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Amal orang-orang kafir bagaikan fata morgana di tanah datar. Disangkanya oleh orang yang haus sebagai air. Sehingga ketika dia mendekatinya, ternyata dia tidak mendapati apa-apa. Dan Allah mendapatinya di sisinya. Dan dia akan mendapati Allah di sisinya. Artinya apa? Amal itu akan didapati di sisi Allah ini. Lalu Allah akan menyempurnakan hisabnya atau balasannya ini. Dan Allah amat cepat hisabnya. Jadi perhitungan amal atau hisab terhadap semua amal manusia ini itu sangat cepat ya, sangat cepat. Bahkan di ayat ini dikatakan setiap manusia akan menghisab amalnya masing-masing ini, membaca amalnya masing-masing ini, karena sudah ada catatannya ya. Sehingga tidak perlu diperiksa satu persatu oleh Allah secara antri, tidak seperti itu. Ya, Allah punya sistem yang sangat canggih yang tidak ada duanya. Ya. Oleh karena itu iman itu menjadi penentu amal menjadi saleh. Kalau tidak ada iman alias tidak bisa dikatakan sebagai saleh. Kalau dalam pandangan manusia dianggap sebagai saleh ya itu hak orang ya, hak orang untuk memberikan penilaian ini. Tapi yang perlu diketahui ya, jangan lupa ya, jangan sampai orang itu salah sangka bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu esa. Ya. Semua agama mengajarkan bahwa ada sang pencipta. Dan pencipta itu mesti satu. Walaupun ada juga sebagian orang yang percayai ya Tuhan itu tidak satu. Mungkin dua atau mungkin tiga ini, ya itu hak mereka, ya. Tapi dalam pandangan Islam, Tuhan itu satu. Ya, dialah yang menciptakan jagat raya ini semuanya ini, dan dia pula yang mengatur semua makhluknya ini. Nah,
disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu sekaligus sebagai pengatur terhadap segala sesuatu yang Dia ciptakan ini. Jadi menurut ayat ini kita diberitahu bahwa yang ada ya memang dua itu, Allah dan makhluk. Segala sesuatu saya sederhanakan menjadi makhluk. Ya, hanya dua. Yang layak dijadikan Tuhan ya hanya satu, yang Sang Pencipta alam semesta ini atau segala sesuatu ini. Sementara apapun wujudnya, asal dia bukan Tuhan, ya pantasnya untuk disebut makhluk. Tidak layak disebut Tuhan ini. Nah, dikatakan Allah sebagai pencipta atas semua makhluk, itu menggambarkan bahwa memang yang maha kuasa, yang ada dan adanya tak berpermulaan, yaitu hanya Allah. Sementara apapun makhluknya, dia ada pernah tidak ada. Jadi adanya didahului oleh pernah tiada. Nah, yang pernah tiada tidaklah layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Jadi kalau ada orang menuhankan makhluk ya, apapun wujudnya, ya mungkin matahari, mungkin bulan, mungkin bintang, mungkin manusia, ya, mungkin batu akik, keris, kuburan, pohon, hewan, ya, segala macam makhluk ini. Itu dalam pandangan Islam itu tidak layak, ya. Karena apa? Makhluk yang terbatas kok dianggap sebagai Tuhan yang tak terbatas. Itu tidak pas, ya, tidak tepat ini. Oleh karena itu sebutan amal orang kafir bagaikan fata morgana ini tentu dalam pandangan Allah, karena yang akan memberikan balasan terhadap amal yang dikerjakan oleh manusia adalah Allah. Ini jangan lupa ya, karena sebagian orang ada yang percaya itu kan Tuhannya lo, Tuhan saudara ini, ya. Kalau Tuhan saya atau Tuhan mereka yang membalas amal bukan Tuhan lo tapi Tuhan yang lain. Ini nanti akan bisa diperdebatkan lebih jauh, ya. Karena saya sebagai orang Islam, ya, Tuhan saya adalah Tuhan semua manusia, Tuhan semua makhluk ini, ya. Jadi Tuhan yang mengatur saya, Tuhan yang mengatur saudara ini. Itu dalam pandangan Islam ini. Jadi kami tidak akan mengingkari bahwa Tuhan juga mengatur kalian. Oleh karena itu kita sebagai orang Islam perlu menyadari Tuhan kita jangan hanya baik menurut kita, tapi juga menurut Tuhan ini. Nah, terbukti dalam sejarah umat manusia, terutama umat beragama, ya, banyak orang-orang yang menuhankan makhluk. Ya, di dalam sejarah umat Bani Israel, ya, ketika Musa diutus, ya, untuk Bani Israel di Mesir, ya, ternyata umat Musa juga ada yang menyembah patung anak sapi itu yang terbuat dari emas ini. Itu menggambarkan bahwa memang ada manusia yang terjerumus, ya, oleh pikirannya yang kurang dibimbing ini. Kalau dia mengikuti bimbingan wahyu, tentu dia tidak akan terjatuh dalam hal seperti itu. Nah, ini menggambarkan bahwa iman betul-betul perlu dipikirkan, jangan hanya dipercaya begitu saja ini. Ya, orang yang menganggap iman sebagai hal yang kurang begitu penting dalam kehidupan, itu karena dia belum melihat bahwa ada korelasi antara amal saleh dengan iman, antara korelasi antara iman dengan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Ya, orang lain akan menghargai kita justru kalau kita mau menggunakan iman dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi mudah-mudahan pentingnya iman sebagai penentu amal saleh ini bisa dipahami
Dan kalau belum bisa dipahami dengan sebaik-baiknya, masih ada kesempatan untuk berdialog atau menyampaikannya secara tertulis atau secara lesan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.